Sahabat, kembali ke tema selanjutnya dari mungkin Anda tahu sesuatu yang tidak ingin Anda ketahui. Kali ini saya akan menghadirkan satu tokoh yang bernama Nikodemus. Di bab ini saya menceritakan tentang Nikodemus. Nikodemus tentu ada beberapa kisahnya di Injil, tetapi pada bagian ini saya akan menceritakan versi saya. Jadi mungkin tidak sama, mungkin tidak sesuai, tetapi saya akan mengambil makna dari cerita Nikodemus yang saya ceritakan dalam versi saya. Nama Nikodemus itu muncul di dalam Injil Yohanes. Jadi kedekatan Nikodemus dengan Yesus ini menjadi sentra perhatian. Karena apa? Karena Nikodemus adalah orang Yahudi dalam kelompok Yahudi yang namanya Farisi yang menolak kehadiran Yesus. Rabi-rabi Yahudi saat itu, imam-imam Yahudi saat itu tidak mempercayai Yesus. Mereka menolak Yesus. Tetapi Nikodemus percaya akan kata-kata, ajaran, dan kebijaksanaan Yesus. Nah, ini menarik. Rabi-rabi Yahudi itu selalu mengatakan bahwa Yesus itu bukan dari kalangan mereka. Dan Yesus tidak mewartakan Taurat. Yesus tidak mengajarkan Taurat. Karena Yesus itu berbeda dengan rabi-rabi Yahudi, karena tidak mengajarkan apa yang menjadi budaya turun-temurun, Yesus membawa sesuatu yang baru, membawa ajaran-ajaran revolusioner yang tampak tidak sama dengan apa yang mereka ajarkan, maka kemudian rabi-rabi Yahudi itu menolak Yesus, tetapi tidak bagi Nikodemus. Bahkan ketika Yesus itu ditolak oleh rabi-rabi Yahudi, kemudian diusirnya, kemudian tidak diperkenankan berada di dalam lingkungan-lingkungan tempat-tempat tinggal mereka, Nikodemus membela Yesus. Nikodemus berkata kepada rabi-rabi Yahudi itu, bahwa mari kita lihat di dalam ajaran Taurat, apakah kita akan menolak seseorang apabila kita belum mendengarkan dan belum belajar apa yang diucapkan. Jadi sebetulnya sungguh indah di Taurat itu sudah mengatakan, apakah kita akan menolak seseorang apabila kita belum mendengarkan dan belum mempelajari apa yang dia ajarkan. Jadi rabi-rabi Yahudi ini belum mendengarkan Yesus. Rabi-rabi Yahudi belum belajar apa yang diajarkan Yesus. Tetapi karena keberadaan Yesus itu mengancam keberadaan mereka, maka kemudian mereka sudah menolaknya. Nikodemus membela, apakah di dalam Taurat kita akan menolak seseorang apabila belum mendengarkan dan belum belajar apa yang diajarkan? Memang betul. Tapi kemudian rabi-rabi Yahudi itu berargumentasi kepada Nikodemus. Wahai Nikodemus, bukankah kamu tidak melihat ajaran kitab sucimu? Apakah kamu berasal dari Galilea? Lihat lagi kitab suci, apakah ada nabi yang berasal dari Galilea? Argumentasi mereka seperti itu. Jadi jelas di sini permasalahannya bukan apa yang diajarkan, tetapi masalahnya adalah eksistensi. Eksistensi para rabi Yahudi ini yang sudah mengajarkan ajaran turun-temurun, yang sudah menjadi pakem, kemudian datang seseorang yang membawa ajaran baru, yang revolusioner apalagi, pasti akan ditolak oleh rabi-rabi lama yang sudah memberikan budaya turun-temurun. Nah, pada suatu malam, Nikodemus ini mendatangi Yesus. Dia datang malam-malam dan bertanya tentang hal yang khusus, tentang kerajaan Allah. Percakapan ini menjadi menarik karena Nikodemus bertanya, Guru, bagaimana aku bisa masuk di dalam kerajaan Allah? Menarik ya? Nikodemus kemudian nantinya akan dikenal sebagai orang suci, Santo Nikodemus, karena dia juga mengajarkan kebijaksanaan, mengajarkan kebajikan-kebajikan seperti apa yang diajarkan oleh Yesus. Nah, malam ini Nikodemus bertanya kepada Yesus, bagaimana aku bisa masuk kepada kerajaan Allah? Apa jawaban Yesus?
Jawaban Yesus seperti yang saya tuliskan ini. Oke, ini menarik ya jawaban Yesus itu. Selama kamu hidup, kamu tidak akan mungkin masuk di dalam kerajaan Allah. Untuk masuk di dalam kerajaan Allah, kamu harus mati. Karena ketika kamu mati, kamu akan dibangkitkan sebagaimana kamu adanya. Jadi ketika pertanyaannya adalah bagaimana aku bisa masuk kerajaan Allah, Guru? Yesus menjawab, selama kamu hidup, kamu tidak akan bisa masuk kerajaan Allah. Kamu tidak akan bisa masuk kerajaan Allah selama kamu hidup. Kamu akan masuk kerajaan Allah ketika kamu mati. Karena ketika kamu mati dan karena kamu mati, maka kamu akan dilahirkan sebagaimana kamu adanya. Nah, kalimat ini menjadi ditafsirkan banyak sekali. Kemudian dengan segala hormat saya, di dalam prosesi peribadatan Nasrani, lahir kembali ini diartikan bahwa orang akan bisa masuk kepada kerajaan Allah kalau dia sudah mengimani Yesus, kemudian dia dibaptis, itu artinya adalah lahir baru. Lahir sebagaimana adanya tadi diterjemahkan ketika orang sudah mengimani Yesus, kemudian dia dibaptis, dan dia lahir baru. Baru kemudian itu dinyatakan masuk kerajaan Allah. Tapi apa yang saya pahami tidak demikian. Karena siapapun orangnya, apapun agama yang dianutnya, entah itu Hindu, Buddha, Islam, Kristen Katolik, Konghucu, Tao, penghayat keyakinan, atau apapun juga agama Sunda Wiwitan, agama kepercayaan yang lain, dia akan bisa masuk kerajaan surga, kerajaan Allah, apabila dia mati. Selama dia hidup, dia tidak akan bisa masuk. Karena setelah mati itulah, maka kemudian dia baru dilahirkan sebagaimana kamu adanya. Jadi bukan berarti orang harus mengimani Yesus secara dogmatis, secara ritual, kemudian dinyatakan masuk di dalam agama Kristen Katolik, kemudian dibaptis, dan itu adalah lahir baru. Tidak demikian. Jadi siapapun juga yang bisa mati, hanya dia yang sudah mati, dia akan masuk kerajaan Allah. Karena dia mati, maka dia dilahirkan sebagaimana adanya. Oke, sebetulnya inti dari ucapan ini ada 3. Saya bold warna merah. Ini 3 itu. Yaitu hidup, mati, dan sebagaimana kamu adanya. Oke, jadi yang saya bold merah. Ya, yang saya bold merah itu adalah hidup, mati, dan sebagaimana kamu adanya. Jadi ini yang penting. Memahami bahwa semua orang akan bisa masuk kerajaan surga, kerajaan Allah. Sama saja ya, kerajaan surga dan kerajaan Allah. Siapapun dia akan bisa masuk kerajaan surga, kerajaan Allah, apabila 3 kalimat yang di bold merah tadi kita pahami. Hidup, mati, sebagaimana kamu adanya. Jadi ada 3. Jadi ini sebenarnya tidak berurusan dengan dia mengimani siapa. Karena siapapun utusan yang kita imani, dia mengajarkan kebijaksanaan, dia mengajarkan kebaikan, dia mengajarkan kesucian, dia mengajarkan peluruhan ego, itu adalah sebuah jalan kemuliaan. Nah, lalu pelajaran apa yang bisa kita dapat dari Santo Nikodemus ini? Nah, Nikodemus mengajarkan tentang pembenggalan ego. Kamu tidak akan bisa masuk kerajaan Allah selama kamu hidup. Kamu harus mati. Karena dengan kematian itu, kamu akan dilahirkan sebagaimana kamu adanya. Ini adalah pembenggalan ego. Jadi Nikodemus mengajarkan, percakapan Nikodemus dan Yesus ini mengajarkan tentang pembenggalan ego. Ia yang memenggal egonya masuk dalam kerajaan Allah. Karena dia yang memenggal ego, dia akan lahir sebagaimana kamu adanya. Nah, semua kalimat ini kemudian saya maknai dalam revisi yang seperti ini. Kerajaan Allah saya maknai sebagai kebahagiaan. Kemudian hidup itu adalah kita mempunyai ego. Dan mati itu adalah mematikan ego. Sebagaimana kamu adanya, itu adalah kesadaran.
Oke. Jadi, kita semua bisa masuk dalam kebahagiaan. Kita semua bisa masuk dalam kebahagiaan. Kebahagiaan adalah metafornya dari kerajaan Allah. Kita semua bisa masuk dalam kebahagiaan setelah kita mati. Apa yang mati? Ego kita. Selama kita hidup, kita tidak akan bisa masuk dalam kebahagiaan. Selama ego kita hidup, kita tidak akan masuk dalam kebahagiaan. Kenapa kok ego hidup nggak masuk bahagia? Ya karena akan nurutin keinginan. Keinginan A tercapai, dia akan cari B, B tercapai akan cari C, C tercapai akan cari, demikian seterusnya nggak habis-habis. Dan karena pengejaran-pengejaran itu, kemudian kecemasan, kegalauan, waktu habis, nggak bisa menikmati semuanya, itu adalah karena ego. Selama kita egonya hidup, kita tidak akan masuk ke kebahagiaan. Kita akan masuk di dalam kebahagiaan apabila ego kita sudah mati. Karena dengan kematian ego lah, maka kemudian kita lahir dalam kesadaran. Jadi lahir sebagaimana kamu adanya, ini adalah metafor dari kesadaran. Karena ketika kita lahir sebagaimana adanya, ini adalah kesadaran kita. Joyful. Anak-anak kecil itu adalah joyful. Belum banyak keinginan, belum banyak mengejar sesuatu. Joyful, mereka masih lahir sebagaimana adanya. Seperti ucapan Yesus, bahwa hanya anak-anak lah yang berhak masuk ke kerajaan Allah. Bukan anak-anak dalam arti fisik, tidak. Tetapi ketika kita menjadi anak-anak, menjadi polos, menjadi lugu, menjadi lahir sebagaimana kamu adanya, itu adalah kesadaran. Kita sekarang sudah banyak dipenuhi oleh keinginan-keinginan yang ditimbulkan oleh pikiran, sehingga kesadaran kita tidak berada di depan sebagai pembimbing dari kejernihan-kejernihan yang kita ambil. Jadi pada kesempatan kali ini kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Nikodemus karena percakapannya dengan Yesus, karena pertanyaannya dengan Yesus, maka kemudian kita bisa belajar banyak tentang pemenggalan ego. Sekali lagi, pertanyaan yang sangat indah ketika Nikodemus lebih tua dari Yesus. Karena dia sudah dianggap sebagai pemimpin kaum Farisi Yahudi. Tetapi Nikodemus mau memenggal egonya untuk belajar dengan Yesus yang masih lebih muda darinya. Nikodemus memenggal egonya, kemudian dia menundukkan untuk belajar kepada Yesus. Guru, bagaimana caranya masuk kerajaan surga? Kerajaan Allah. Sekali lagi Yesus menjawab, selama kamu hidup, kamu tidak akan masuk kerajaan Allah. Kamu akan masuk kerajaan Allah ketika kamu mati. Dan karena mati itulah kamu dilahirkan sebagaimana kamu adanya. Kamu tidak akan masuk ke kebahagiaan ketika kamu hidup. Kamu akan masuk dalam kebahagiaan ketika kamu mati. Ketika matilah, maka kemudian lahir kesadaranmu. Yang hidup adalah ego, yang mati adalah ego. Nah, kalau kita melihat rangkaian cerita Nikodemus yang percaya dengan Yesus, kemudian rabi-rabi Yahudi yang menolak dengan Yesus, sekali lagi kita bercermin bahwa yang ditolak bukan ajaran Yesusnya, karena rabi-rabi Yahudi ini belum mendengarkan Yesus, belum belajar ajaran Yesus. Mereka menolak karena eksistensi mereka terancam. Sama dengan sekarang. Apabila ada orang yang revolusioner, mengajarkan kebaikan-kebaikan, kemuliaan, cinta kasih dengan cara-cara baru. Padahal yang diajarkan adalah cinta kasih, kebaikan, kemuliaan hidup. Hanya karena cara-caranya revolusioner, maka akan ditolak oleh pemuka-pemuka agama yang masih konvensional. Karena dianggap bahwa caranya tidak menuruti kitab suci. Apa yang diajarkannya tidak menuruti budaya-budaya yang turun-temurun yang sudah dipegang. Sama seperti saat itu. Rabi-rabi Yahudi mengajarkan Taurat. Apa yang diceramahkan, apa yang dibicarakan adalah tentang Taurat. Tetapi Yesus mengajarkan sesuatu yang sederhana sekali. Hidup
dan cintailah sesamamu. Walaupun sederhana, tapi ini revolusioner karena Yesus tidak mengabarkan tentang Taurat seperti rabi-rabi Yahudi. Maka kemudian Yesus ditolak. Yesus ditolak bukan karena ajarannya, tetapi karena eksistensi para rabi Yahudi yang terdahulu terancam. Tetapi bagi Nikodemus, walaupun dia Yahudi, dia Farisi, tetapi dia mengaku Yesus sebagai gurunya, sebagai penuntunnya. Karena dia memenggal egonya, dan kemudian dia mendapatkan rahasia bagaimana masuk kerajaan Allah, kerajaan surga. Sahabat Ruang Diri, jadi kita semuanya bisa melihat penolakan-penolakan yang ada apabila ada seseorang yang mengajarkan kebaikan, mengajarkan cinta kasih, mengajarkan kemuliaan hidup, tetapi dengan cara-cara yang revolusioner, cara-cara yang tidak sama dengan budaya-budaya yang lalu, kitab-kitab suci yang lalu, pasti akan ditolak. Nah, kita tahu penolakan itu bukan menolak ajarannya, bukan menolak ceramahnya, bukan menolak orangnya. Penolakan itu terjadi karena terancamnya eksistensi mereka-mereka yang sudah memulainya terlebih dulu. Terima kasih sudah bersama saya, Agung WB di Ruang Diri. Salam cinta dan bahagia.